Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita siang tadi sudah sampai di kitab Buya halaman 52 di pertanyaan ke-19, yaitu kisah yang terjadi di antara Imam Abu Dzar Al-Harawi dengan Imam Daruqutni, di mana Imam Abu Dzar Al-Harawi adalah salah seorang muhaddits alam mazhab salaf. Dia salah seorang ulama ahli hadis, berada di atas mazhab salaf, tetapi tergelincir dan menyimpang daripada mazhab salaf kepada mazhab al-Asy'ariyah, dikarenakan pujian, dikarenakan pujian salah seorang ulama, yaitu Imam Daruqutni ahli hadis salafi, memuji Abu Bakar Al-Baqilani Al-Asy'ari, di mana Imam Daruqutni memuji Abu Bakar Al-Baqilani Al-Asy'ari. Kita lihat kejadiannya di sini, nak. Kata beliau, riwayat daripada Abul Walid Al-Baji, rahimahullah, Abul Walid Al-Baji, dan perlu juga istifadah kita, Abul Walid Al-Baji, salah seorang ulama Andalus. Beliau tidak pernah keluar dari Andalus, dan guru beliau yang paling terbesar adalah orang tuanya. Dan ulama sekitar Andalus, boleh dikatakan tidak banyak, tapi jadi imam besar dan muhaddits di abad dan zamannya. Tapi itu, ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan, terutama syubhat dan ta'an terhadap Imam Al-Albani. Dikatakan Imam Al-Albani tidak ada guru. Oke, kita pernah dengar kan? Syekh Al-Albani itu nggak ada guru, nggak ada syekh. Siapa bilang nggak ada guru, nggak syekh? Ada syekh dia, ada guru dia. Cuma di kalangan ulama rahmatullah ada guru yang banyak, ada yang sedikit. Sebagaimana para muhaddits dahulu. Kemana dia jelaskan kemarin, seperti Imam Ibnu Mandah yang safar seantero jazirah Arab lebih kurang 40 tahun. 40 tahun tentu dia mendapatkan guru lebih banyak kan daripada yang safar sekian tahun. Itu wajar. Jadi jangan dikarenakan gurunya sedikit dita'an manhajnya, akidahnya, dan ajaran yang dia bawa yang merupakan ajaran salaf, tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh sahabat, tabi'in atau tabi'in radhiyallahu anhu ajma'in. Itu perlu kita ketahui itu. Kadang-kadang orang mencela demikian, fulan tidak ada gurunya. Kalau betul-betul nggak ada guru itu lain masalah. Tapi kalau ada gurunya, mungkin gurunya sedikit, bisa hitung dengan jari. Ada gurunya banyak, Imam Bukhari banyak gurunya, Muslim banyak, para muhadditsin banyak, rata-rata banyak gurunya. Karena melakukan hadis berbagai para muhadditsin. Nah, termasuk Abul Walid Al-Baji ini, gurunya adalah hanya bisa dihitung dengan jari. Termasuk yang paling menonjol, gurunya adalah bapak kandungnya. Tapi jadi muhaddits pada zamannya. Yakui. Ila orang pada rahmatullah, dia sama sekali memang ada belajar yang para masyayikh. Tidak belajar sama masyayikh sama sekali. Dia belajar dari kitab, baca kitab, talaah, rahmatullah, kemudian muncul jadi alim dan sebagainya. Atau orang yang nggak jelas gurunya. Ada guru tapi nggak jelas, mazhab juga nggak jelas. Kemudian juga akidah nggak jelas, manhaj juga nggak jelas. Itu boleh kita jelaskan umatnya adalah menyimpang. Tapi kalau seandainya gurunya sedikit atau banyak, itu kembali kepada orang rahmatullah. Paham itu? Nah, Abdul Walid Al-Baji mengatakan, saya pernah kata siapa ini? Kata si Abu Dzar Al-Harawi ini mengatakan,
Saya ulang ya. Abul Walid Al-Baji menanya kepada Abu Dzar Al-Harawi. Dia tanyakan, ya, fasa'altuhu min aina laka hadza? Saya tanya kepada Abu Dzar Al-Harawi, kamu dari mana mendapatkan mazhab Asy'ariyah ini? Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan mazhab Asy'ariyah ini? Dia jawab, qal kuntu masyian ma'abi Hasan ad-Daraqutni falakina al-Qadhi Abu Bakrin, ya, Ibn Tayyib Al-Asy'ari. Sini duduk sama. Jangan kena matahari, kena cahaya. Bagus. Di belakang tuh. Full. Kata dia, saya pernah jalan bersama dengan Imam Daraqutni, Abul Hasan ad-Daraqutni, jalan berdua. Kami itu dalam perjalanan itu kami bertemu dengan Abu Bakar Al-Baqilani Al-Asy'ari. Temu dia, ini dua Sunni Salafi. Muhammad ini Asy'ari, kita Asy'ariyah. Kita mengingkari Allah fis sama'. Kemudian faltazamahu ad-Daraqutni. Ketika pertemuan itu Imam Daraqutni mendekati Abu Bakar Al-Baqilani tadi, dekati oleh dia. Dia sambut. Didekati, dia sambut, dia salami. Kemudian wa qabbala wajahu wa 'ainai. Kemudian dia cium wajahnya dan di antara kedua matanya sendiri, cium oleh dia. Imam Daraqutni tadi dicium kedua matanya oleh imam, ya, mencium kedua mata Al-Baqilani dan di antara kedua mata sini, mata cium, kemudian cium, wajahnya cium dan kedua matanya cium wajahnya. Artinya ketika ketemu itu disambutlah dengan sambutan yang hangat. Bagaimana? Falamma iftaraqa, ketika kami berpisah, kan dalam perjalanan ketemu di jalan, misalnya ibaratnya ketemu jalan, kan gitu. Nah, setelah berpisah, saya jalan dengan Imam Daraqutni, Al-Baqilani jalan sendirian. Paham tidak? Qultu, kata Imam Abu Dzar Al-Harawi, man hadzal ladzi sana'ta bihi ma lam a'taqid annaka tasna'uhu wa anta imamu waqtika? Faqala hadza imamul muslimin wadzabu 'anil din al-Qadhi Abu Bakar ibn Tayyib famin dzalikal waqt taqarrartu ilaihi faqtadaitu bimadhhabihi. Imam Al-Harawi mengatakan, siapa yang kamu perlakukan seperti itu betul? Harawi itu menanya, siapa itu yang kamu perlakukan sedemikian betul, kamu perlakukannya, menghormatinya, mencium wajahnya, mencium di antara keningnya, gitu kan? Artinya penghormatan sangat tinggi. Paham itu? Ya, dan saya yakin kamu tidak melakukan demikian kecuali tentu orang itu adalah orang yang spesial, gitu kan? Spesial bagi kamu. Sementara kata Imam Al-Harawi, kamu adalah merupakan imam di zaman ini. Artinya Imam Daraqutni adalah imam di zamannya. Ya, Imam Al-Hadis yang paling pakar tentang masalah ilmu ilal, cacat hadis, cacat sanad, cacat matan. Rahmatullah, ahli dia. Wa anta imamu waqtik. Faqal, Imam Daraqutni menjawab, kata dia, hadza imamul muslimin. Dia itu adalah imam kaum muslimin. Wadzab 'anid din, dan pembela agama. Disebut namanya Al-Qadhi Abu Bakar bin Tayyib. Ya, dia namanya Abu Bakar Ibn Tayyib. Ya, Abu Bakar Al-Baqilani. Disebut nama yang baik, puji baik oleh dia. Famin dzalik, semenjak itu kata Imam Al-Harawi, takarrartu ilaihi, saya terus mendatangi majelisnya, faqtadaitu bimadhhabihi, sehingga saya mengikuti madhabnya. Madhab apa tadi? Asy'ari. Ini bentuk apa dia? Bentuk pujian yang dilakukan oleh seorang imam halil hadis kepada seorang al-bidah. Rahmatullah, sehingga dijelaskan oleh para ulama sampai hari ini,
seorang alim yang menyebarkan dan membawa akidah Asy'ariyah ke negeri Maghribi, Maroko dan sekitarnya, bagian Maroko atau Tunis, banyak rahmatullah negeri Maghrib, yang membawa mazhab Asy'ariyah adalah Al-Harawi. Sebenarnya itu semenjak dia belajar dengan siapa? Al-Baqilani tadi. Subhanallah. Bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara sepele, bukan perkara kaleng-kaleng itu kalau seorang alim memuji seorang ahli bidah, ya, yang akidah Asy'ariyah dipuji sedemikian rupa sehingga tertipulah. Jangankan kita, seorang alim tertipu tuh. Apalagi kita, bang jemaah, nampak tak apanya artinya faedah daripada kisah ini? Jangankan kita yang awam sepertinya, ulama aja kena. Oleh Nabi rahmatullah, tidak ada sunnahnya kalau ulama memuji al-bidah. Abu Bakar Al-Kilani rahmatullah, kita akui dia alim, tapi alim dalam mazhab Asy'ariyah. Paham itu? Dan dia punya kisah, untuk lihat. Di zamannya pernah terjadi peperang dengan Rum. Peperang dengan negeri Rum. Romawi. Ya. Negeri Rum minta diutus salah seorang alim dari kalangan kaum muslimin pada masa itu untuk konsul. Untuk bicara. Kalau istilahnya kita tuh sekarang apa namanya itu? Dalam dunia negara apa namanya dalam negara? Konsul atau dubes lah istilahnya, untuk berbicara. Diutus oleh khalifah pada masa itu siapa? Dia diutus. Al-Baqilani diutus. Memang dia zaki, dia pintar dia. Baca rahmatullah, tapi akidah Asy'ariyah apa kan? Mu'tazilah, Jahmiyah, banyak pintar baca rahmatullah, paham itu. Tapi kita menyesat mau apa kita? Tapi alhamdulillah beliau ini tobat akhir hayatnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh atau pendiri Ansar Sunnah di Mesir tadi itu Syekh Abdurrahman Al-Wakil dalam kitabnya As-Sifatul Ilahiyah baina salaf wal khalaf. Sifatul Ilahiyah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di antara mazhab salaf dan khalaf. Sebutkan Abu Ma'ali Al-Juhani, sebutkan Imam Ghazali, sebutkan Ar-Razi, sebutkanlah berapa ulama Asy'ariyah kembali kepada salaf tersebut. Diutus dia. Raja, ya, daripada atau kaisar daripada Rum pada masa itu otaknya licik. Apa liciknya? Jadi seseorang yang masuk ke tempat dia itu, misalnya dia duduk sini, misalnya nih dengan para menteri-menterinya, itu kan? Jadi pintu masuk itu dibuat pendek. Enggak? Dibuat pendek. Betul itu? Tahu enggak pintu masuk misalnya? Pintu masuk itu pendek. Ya ketika masuk itu terpaksa kita nunduk. Kan itu? Merangkak kayak rukuk, kayak gitu masuk. Tapi dia punya akal tuh, lihat. Dia pakai himar. Itu himar kan? Onta. Bukan keledai. Pakai keledai. Ketika sampai di pintu itu, diputar pantat keledai itu ke belakang. Kan tuh? Jadi pantat keledai itu masuk dulu. Paham enggak tuh? Sulit. Ketika ekor keledai itu masuk, bingung lah itu kaisar tuh. Dia kalau dia masuk duluan kepalanya berarti dia tunduk kan? Nah, begitu tunduk pada kufar. Enggak mau dia kafir kufar tunduk kita tadi. Hah? Diputar jalan ekornya. Apanya? Mundur ya, kayak mobil mundur. Jadi jalan sampai dalam baru putar dia. Pening itu kaisar itu, lihat dia. Dalam dialog itu menang dia. Baca rahmatullah. Namun jago dia. Dalam dialog jago. Nah, kita perhatikan kembali. Ini riwayat dijelaskan Imam Az-Zahabi dalam kitab Az-Zahabi dalam kitab Tadhkiratul Hufadz dan dalam kitab Syiar Al-Bala itu nomornya jilidnya baca rahmatullah. Qultu, berkata Syekhuna Syekh Jamal Furaihan, kata dia, fi hadhil qissah tara anna Daraqutni lamma fa'ala hadha bil Baqilani al-Asy'ari wa athna alayhi bi annahu imamul muslimin ila akhir igtarra bidzalika man ra'ahu wa'tanaqa madhhab al-Asy'ariyah bisababihi wa hakadha kullu man athna ala ahli bid'ah wal ahwa fa innahu sayuqi'u khalqan katsira fi madhhabihim
khasatan idza kana mimman yura fihi shalah wallahu a'lam. Kata Syekhuna Jamal Puraihan mengatakan, saya berkata, di dalam kisah ini kamu melihat bahwasanya Imam Daruqutni ketika dia melakukan perbuatan menyambut dia dengan hangat, yaitu Abu Bakar Al-Baqilani Asy'ari tadi disebut dengan hangat dan sebagainya. Kemudian dipuji dia bahwa dia adalah imam muslimin, dia adalah imam kaum muslimin. Masya Allah, imam muslimin subhanallah, imam muslimin bukan sembarang itu, ulama besar kan gitu. Kemudian sampai akhirnya tertipulah dengan pujian dia itu orang-orang yang melihat Al-Baqilani tadi, sehingga dia anutlah mazhab Asy'ariyah dikarenakan pujian Imam Daruqutni tadi. Paham itu? Dan demikianlah keadaannya. Setiap siapapun yang memuji ahlul ahwa dan bidah, setiap siapapun yang memuji ahlul bidah dan ahwa, sesungguhnya dia akan menjerumuskan manusia yang sangat banyak ke dalam mazhab ahlul bidah dan hawa tadi. Secara khusus adalah seseorang yang nampak pada dirinya dia adalah seorang yang soleh, orang masya Allah, kan gitu, berilmu, apa ya rahmatullah, soleh, karim, ya subhanallah. Ahlul bidah, din, paham itu? Din, ahlul bidah, manhaj, akidah, tidak bisa dicampur itu. Jangan kita melihat kesolehan orang di Madinah subhanallah sampai hari ini masih hidup dia, ya masih hidup. Orang asli Yaman sudah mendapat jinsiyah Saudi, kaya raya, kaya sekekayaannya. Antum, setiap hari itu menjamu orang di rumahnya. Jamu bukan ratusan jamu itu makan. Onta, kambing. Apalagi hari Kamis malam Jumat. Berjamaah. Tetapi didatang oleh dia para masyayikh yang siapapun. Al-Bidah jadi, Hizbi jadi, Suruh jadi, Ikhwani jadi, datang oleh dia. Datang di majelis itu untuk berikan arahan. Sampai sekarang. Sebab pernah hadir sama masalahnya. Dan si Adil tahu nanti. Si Ruzaik tahu tentang dia. Ma'ruf di Madinah. Rahmatullah. Soleh sebenarnya. Tapi pemikirnya pikiran Ikhwani, Hizbi, Qutbi, rahmatullah. Bahaya. Oleh karena itu jangan kita mudah tertipu dengan pujian seorang ustaz. Ustaz Masya Allah. Pada mazhabnya menyimpang. Pada manhajnya menyimpang. Pada akidahnya menyimpang. Tidak bisa sebab. Oleh karena itu rahmatullah. Ya. Nasihat. Ya pada kalian. Coba kalian ingat saja. Riwayat daripada Imam Nusirin. Itu kalau orang meletakkan di depan matanya itu hathar. Dia cerna, dia daras, dia pelajari, dia telaah, dia lihat, dia kemudian dia praktek ke dalam kehidupannya. Oleh subhanahu selamat dia. Manhajnya selamat, akidah selamat. Dia akan bisa memilah dan memilih. Bisa tamyiz, ada filternya. Apa kata Imam Nusirin? Fa inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Itu asal subhanallah pendek. Tapi jangan anggap itu subhanallah disyarahkan oleh Syekhuna Ahmad Bazmul menjadi kitab setebal ini. Itu satu asar. Asar itu juga terdapat daripada Imam Malik dan sebagian para ulama dengan nada yang berbeda tapi sama. Fa inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini din. Apa din? Agama kita, din kita, ibadah. Din ibadah, amalan. Paham itu? Ilmu ini amalan dan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Agama kita din. Maka siapa kata beliau? Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil, mempelajari, mempelajari, belajar daripada ilmu dan din tersebut.
Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Hendaklah cek dan recheck kalian dari mana kalian mengambil din kalian itu dari mana. Rahmatullah. Enggak asal-asalan saja rahmatullah. Enggak asal nampak orang kepada kita tampil baru viral. Kita enggak tahu asal usulnya. Asal usulnya enggak jelas. Jangan tertipu kalian. Oh dia tamat Madinah Ustaz. Jangan kalian anggap anak tamat Madinah suruh jadi satu jadi salafi omong kosong. Ya, Buya tamat situ. Saya tahu fulan yang jadi salafi tidak salafi. Hanya pula kan orang tamatan Yaman jadi salafi seluruhnya. Enggak menjamin. Paham itu? Jangan dianggap oh dia pernah di Yaman Ustaz. Belum tentu. Tuh Luqman Dajjal, mana dia? Jawab. Tahu mana dia? Berita tabat damat 7 tahun. Padahal dia tidak damat. Damat cuma sekali hadir sudah banyak giap, banyak tidak hadir. Kemana dia? Ke Abian dia, ke Aden. Belajar apa? Belajar kaidah. Rahmatullah 7 tahun bukan sebentar. Berapa kali semua kuil menegurnya. Dan pulang juga diusir. Subhanallah, jangan kalian tertipu dengan orang tamat saja. Yang penting bil haqaiq. Hakikat keilmuannya bagaimana? Manhajnya bagaimana? Akidahnya bagaimana? Kemudian gurunya bagaimana? Tuh yang dari Malang sekarang. Yang lagi viral menyebarkan tidak ada udzur bijahal. Tadi puyus tuh. Dia bantah dia. Guru yang tadi puyus siapa? Di Puyus markasnya dipegang oleh Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Adik Syekh Abdullah Mar'i. Tahu dong ya? Adakah akidah manhaj Syekh Abdurrahman demikian? Tidak bisa jawab dia. Kalau itu guru ente. Tapi guru ente adalah kaleng-kaleng dan dapat di luar abal-abal dan sebagainya. Takfiriyid, wajar dia seperti itu. Rahmatullah. Kan subhanallah jangan sembarangan. Tuh saya tamatan Puyus. Hatta 1000 tahun dia rahmatullah. Nak menjamin. Ya, yang penting gurunya siapa? Nampak gurunya jelas, akidah gurunya, manhaj gurunya jelas. Syekh Abdullah Mar'i tidak ada akidah seperti itu. Syekh Abdurrahman Mar'i tidak ada akidah seperti itu. Kok ente punya akidah seperti itu? Mengkafirkan orang, hadadiyin, mencela para ulama salaf, Syalbani dan sebagainya. Kayak itu akidah seperti itu. Dari mana terdapat? Rahmatullah. Oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan kita melihat orang tamat sini sekian tahun. Namanya tamat doktor, banyak doktor. Tapi pulang dia akan menjamin berjalan di atas manhajus salaf yang safi, yang bersih. Tentu. Subhanallah. Ini nasihat Buya berantum dalam memilah dan memilih, mencari dan belajar kepada guru kita tersebut. Tidak subhanallah. Ya, dia punya audio, tapi sudah lama. Mungkin kalian pernah dengar. Ya, di tahun 2011. Berapa tahun sekarang? 2011. Ada di YouTube. Berapa tahun? 2011 sampai sekarang. 13 tahun. Namanya Ruqyatul Manhaj. Pernah dengar mungkin kalian? Pernah kalian dengar Ruqyah Manhaj? Tahu Ruqyah kan? Tahu enggak Ruqyah? Pengobatan. Ruqyatul Manhaj. Saya beri judul Ruqyatul Manhaj. Itu audio ketika kita terangkan kepada Syarobik ngikik kita warin. Kalau itu Ruqyah Manhaj. Manhaj itu perlu judul Ruqyah. Tidak orang Ruqyah, manhaj perlu Ruqyah. Bagaimana? Manhaj itu perlu Ruqyah. Itu berapa kali pertemuan itu? Dari kitab diambil pengambil kitab adalah Lamudur Mansur. Ya, Lamudur Mansur min al-qadil qaulil ba'thur ya fil i'tiqad wa fil i'tiqad wa sunnah. Dikarang oleh Syekhuna juga Jamal Furehan. Kitab kedua daripada kitab ini. Satu subjudul dengan judul yang gamblang dan jelas, Hukmus Salaf 'alal mar'i biqarinihi wa mamsyah wa ma'wah. Hukmus Salaf, hukum kaum salaf, hukum para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan ulama salaf terhadap seseorang dihukum dengan siapa? Biqarinihi. Dengan qarinnya. Apa qarin? Teman sahabat. Dihukum dengan sahabat. Siapa sahabatnya?
Kemudian di mana dia turun? Kalau dia pergi ke suatu tempat, pergi safar ke suatu kota, di mana dia turun? Di mana dia singgah? Itu kaidah salafiyah yang di hari ini mulai dihapus di kalangan kaum salafiyin. Hatta masalah seperti ini, subhanallah. Mereka ingin menghapus, membumi anguskan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang sangat signifikan, spesifik di dalam ilmu hadis. Itu dilanggar mereka. Jadi rahmatullah. Itu lama itu. Itu dia bicara tentang manhaj. Ya, al-wasi', manhaj yang luas dan afiyah. Manhaj yang bebas, melalui pergaulan bebas. Ya, dengan siapa saja bisa. Yang penting terima orang. Masuk ke tempat pulang oke, tempat pulang oke, barang oke, rahmatullah segala dia bilang pada bahasa itu, ini orang-orang, tidak ada dia sebut namanya, tidak ada sebut. Satu pun ada sebut namanya. Orang-orang seperti ini, satu kakinya di dalam hizbiyin, kutubiyin, sururiyin, rahmatullah, rojaiyin, satu kakinya dibawa oleh dia. Dan dikenal juga dengan istilah lintas manhaj. Tahu lintas manhaj kan? Lintas manhaj tahu nggak? Lintas manhaj. Sedikit lagi dia ke situ, tapi dia malu. Malu-malu. Wallahi subhanallah kalau kalangan itu mau dengar soleh. Dapat soleh sekarang sudah. Na'udzubillah itu terjumus pada pemikiran Utsman bin Jahal tadi. Ja'far Soleh. Ya. Ketika salah seorang ikhwah dari Depok. Ya. Ziarah ke Buya Pekanbaru. Udah lama. Ya, Abu Sulaiman. Dia dekat dengan Ja'far Soleh. Dia punya mobil ditinggalkan ke Ja'far Soleh. Di dalam mobil itu ada CD. Lu kan CD kan? Paham itu? CD Priaman lain lagi dia. Ya, tahu nggak orang Minang CD Priaman beda deh. Ya, ini CD, ada CD, kan dulu kaset, gitu kan, meningkat ke CD, meningkat sekarang nih, nggak ada lagi CD rahmatullah. Ditinggalkan CD tentang Ruqyah Manhaj itu di dalam mobilnya. Dengan oleh mobil itu dipegang oleh dia lebih kurang seminggu. Yang jelas tangan dia itu banyak rahmatullah ketika dia pakai 3 hari mobil itu pakai tangan dia coba buka laci mobil itu, nampak tuh audio apa CD tadi putar oleh dia. Rupanya suara Buya Ruqyah Manhaj di Depok itu. Dengar oleh dia. Sampai 2 kali dia dengar. Sampai habis 2 kali. Terus ketika Buya ke Jakarta, pulang umroh, ketemu kita di Depok. Masuk ke tempat Buya di rumah, nginap tempat teman waktu itu. Ya, pasal Zainal depannya, masuk dia. Dia bilang pada Buya, "Mal, iya. Ini lu punya ya?" Kenapa tuh? Wallah, ana dengar lebih 2 kali ana dengar, 2 kali ana dengar. Kayaknya ana yang kena tuh. Kayaknya ini nembak ana nih gitu. Dia bilang gitu. Kayaknya antum nembak ana. Dia bilang, "Saya enggak ada niat nembak ente." Ngapain tembak ente baru? Ada apa? Tapi ini bicaranya memang faktanya kepada kita sebenarnya. Atau maksud itu karena jadi subhanallah manhaj afiyah lapang, luas. Pokoknya di mana saja bisa terima, di sini bisa terima, mana bisa terima. Yang penting orang terima kita seluruhnya. Itu bukan sekarang sebab sudah lama. Sekarang dihidupkan kembali. Sekarang mau dihidupkan kembali. Pokoknya di mana-mana bisa terima. Ya, sebab dakwah bukan demikian. Dakwah ada filternya, ada tamyiznya, ada penyaringannya, sofi, bersih, udah asal-asal subhanallah. Itu terjadi itu tuh lihat 2011 sekarang. Subhanallah. Sekarang didukung kembali. Didukung kembali. Diajak kembali umat untuk itu. Ya subhanallah. Ya, ilmu din ini ingat itu. Fa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita lanjutkan tadi. Lihat kembali. Ya. Kemudian kita beliau selanjutnya sebelah. Tadi footnote 50 udah kan? Sekarang kita masuk ke matan kembali. Kata beliau, kata Shalih Fauzan, "Wa amma idza kana al-mardudu alaihi min ahli sunnati wal jamaah, fa inna ar-radda yakunu bi adabin."
وينبه على أغلاطه وينبه على أغلاطه التي تكون في مسائل الفقه ومسائل الاستنباط والاجتهاد فنقول فلان أخطأ في كذا والصواب كذا بدليل غفر الله له وهذا اجتهاده وهكذا كما كانت الردود بين الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. وهذا لا يقدح في مكانته العلمية إذا كان من أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ليسوا معصومين، عندهم أخطاء وقد يفوت أحدهم الدليل أو اختلال الاستنباط فلا نسكت على الخطأ وإنما نبينه مع الاعتذار عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا في مسائل الفقه. أما إذا كان في مسائل العقيدة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المضللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة من معتزلة وجهمية وزنادقة وملاحدة. Lanjutkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, adapun kalau seandainya, seorang alim yang dibantah, itu, ya, adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah. Seorang alim yang dibantah, yang dikritik itu adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah. Dasarnya sunni, manhaj sunni, akidah salafi, ya, akidah salafi, manhaj salafi, fahamnya salafi, rahmatullah. Sesungguhnya bantahan kepada dia hendaklah dengan adab. Dengan adab. Dan diingatkan umat dari atas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dirinya. Kesalahan itu berbentuk perkara-perkara fikih. Berbentuk permasalahan-permasalahan istimbat, pengambilan konklusi hukum dan ijtihad. Itu dasarnya. Paham itu? Kalau kesalahan seorang alim itu dalam perkara fikih, ya, perkara, ya, yang dipresisikan oleh para ulama, permasalahan istimbat, mengambil konklusi hukum dan kesimpulan atau ijtihad, maka ketika kita membantah dia, kita katakan fulan syekh itu salah di dalam perkara ini, yang sawab, yang benar begini. Itu dia. Sama yang terjadi di kalangan para mazhab yang 4. Kalian kalau masuk ke mazhab yang 4, mazhab imam yang 4, ya, berapa banyak kita lihat, terutama di kitab Bidayatul Mujtahid, mungkin Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Ibnu Rus, ya, perselisihan, khilaf yang terjadi di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam masalah fikih, itu ada. Ya, contoh yang dekat saja. Di dalam ketika para ulama menafsirkan aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa. Dalam ayat, ya. Lamastumun nisa. Lamastumun nisa rahmatullah. Ya, ditafsirkan oleh Imam Syafi'i. Disebut Imam Syafi'i adalah lamastumun nisa, menyentuh wanita. Menyentuh, bersentuhan dianggap batal wudu. Kan bikin mazhab Syafi'iyah di Indonesia kan. Rahmatullah. Mazhab Syafi'iyah kita demikian. Ya, mazhab Syafi'iyah di negeri kita ini, bersentuhan kulit seorang laki dengan perempuan, baik itu suaminya, mahram bukan mahram, wudunya apa? Jawab, batal. Kerjanya lo orang awam tuh. Ya, suaminya wudu, datang istrinya wudu, datang suaminya pegang oleh dia, batal wudu bang. Pada jemaah, itu mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i membuktikan lamastumun nisa itu menyentuh. Ya. Tetapi riwayat yang sahih daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW Ibnu Abbas, menyentuh, lamas itu bukan menyentuh, tapi jima. Bersetubuh suami istri. Kalau menyentuh, Rasulullah SAW pernah menyentuh istrinya. Di bulan Ramadan lagi. Dia puasa, diciumkan dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian pergi masjid. Kok nggak batal? Paham tak jemaah? Ini khilaf terjadi di antara para ulama.
Tapi adakah mereka saling mengatakan, oh itu sesat dan menyesatkan? Enggak. Itunya sifatnya apa dia? Fulan akhta. Dia salah dalam masalah ini. Wasawab yang benar begini. Itu bukan satu banyak. Kalau kalian masuk ke dunia fikih, ya dunia fikih, tidak akan ada kalian mendapatkan satu kaul. Pasti akan mengatakan ulama itu ikhtalafal ulama fi hadhihi masalah ila qaulain, atau thalatha aqwal, atau arba, atau khamsa, atau sittata asyara, atau 10. Saya belajar sebab dia belajar tentang itu. Libya itu juga dia. Itu kita pakai kitab dia Bidayatul Mujtahid. Jadi selisih ulama dalam perkara ini kepada dua pendapat. Dua pendapat mungkin tarjih, mungkin masih signifikan lah, masih mudah. Ini enggak sampai 10. Mana tarjih? Itu rahmatullah. Itu perkara fikih. Perkara di dalam memahami ayat, di dalam memahami fikih dan sebagainya, sehingga terjadi perselisihan. Itu wajar. Tapi dalam masalah manhaj dan akidah enggak bisa itu tolerir. Sebulan salah akidah, salah manhajnya. Enggak bisa kita katakan, Masya Allah si fulan sunni salafi lakin indau atau lahu akhta. Enggak bisa tuh. Fulan sunni salafi tapi dia salah. Salahnya ditentukan, salah apa? Kalau salah dalam manhaj, enggak ada cerita. Salah dalam akidah, enggak. Tapi salah masalah fikih, wajar. Enggak masalah itu, bisa tolerir. Tapi salah dari sisi manhaj, rahmatullah, salah dalam sisi bokim kepada lubidah dan sebagainya. Bagaimana kesajian terhadap pemerintah, mengkafir pemerintah, merontak pemerintah, demo, itu enggak bisa kita. Fulan salafi lau akhta. Enggak. Rahmatullah. Kalau salah masalah fikih, masalah, tapi masalah akidah, manhaj, tidak ada tolerir itu. Rahmatullah, terlanjutkan. Dari kata beliau, fulan akhta fi kada, wasawab kada. Dia salah dalam masalah ini, yang benar begini, bidalil. Artinya dengan dalil kita jelaskan. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dia. Wa hadza ijtihaduhu. Ini adalah merupakan ijtihadnya. Paham itu? Wa kada. Kama kana tirudud bainal fuqaha, sebagaimana terjadi bantah-membantah di antara para fuqaha ahli fikih di dalam mazhab yang 4 dan selainnya. Wa hadza la yuqdahu fi makanatihi al-ilmiyah. Bantahan seperti ini kepada seorang alim tersebut itu tidak merusak kepada kedudukannya secara ilmiah. Tidak rusak dia. Oh itu? Tidak rusak. Kedudukan secara ilmiah tidak rusak. Tetapi kalau salah dalam sisi akidah, salah sisi manhaj, itu tidak ada cerita pada rahmatullah bahwa dia dikatakan, oh dia salah, ya kita maafkan. Tidak. Dia salah dibantah, dijelaskan. Kesalahannya manhaj apa? Begini. Akidahnya begini. Dia harus wajib untuk kembali, rujuk dia. Tidak ada di situ, oh, tunggu rujuk usah, tunggu. Tidak. Manhaj, akidah pada rahmatullah, tidak mesti ditunggu rujuk. Harus tasfiyah dia. Harus tasfiyah pada rahmatullah. Oleh karena itu, lihat bagaimana a'immatus salaf. Orang-orang ahlu bidah kalau rujuk ditunggu dulu dia. Dikarantina dulu dia. Ditasfiyah dulu, dibersihkan. Baru nanti dia turun untuk berdakwah dan sebagainya. Tapi kalau ahlu bidah penjara makmullah, rujuk kepada salaf, kemudian dikasih mimbar langsung, dikasih meja langsung, ya sebab rubus kotoran yang pernah terdapat dalam benaknya sebelum dia tobat, itu nggak akan hilang pada dirinya. Apalagi dia seorang da'i. Jadi seorang da'i. Tapi orang awam surah rahmatullah masalah. Dia bukan da'i. Tapi da'i menyeru dia sebagai corongnya, rujuk dia. Jangan dikasih langsung nih kursi. Fadhal Ustaz, silakan. Nanti kita ceramah dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sebab, udah mau itu sebab. Ceramah dia, siasat politik. Tanya tentang demo, oh boleh aja, enggak masalah. Sebab, tidak mudah. Harus ditasfiyah. Jadi duduk nama saya, dibersihkan nama saya, rahmatullah, bukan sembarangan itu. Itu yang penting kalau kita tahu itu. Tidak salah-salah rahmatullah. Paham itu? Jadi hal demikian tidak mencela kedudukannya secara ilmiah. Kalau dia, artinya seorang alim itu memang adalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, wa ahlu sunnah wal jamaah laisu ma'sumin. Kita tahu. Yang namanya ahlu sunnah wal jamaah bukan maksumin. Mereka bukan orang yang maksum. Enggak ada. Hatta seorang alim bagaimanapun posisinya, tidak ada yang maksum. Hatta sahabat tidak ada yang maksum. Yang maksumnya para anbiya, para rusul.
Abu Bakar nggak maksum dia, Umar nggak maksum, seluruh sahabat nggak ada maksum. Yang maksum para anbiya dan para rasul. Allah di sini yang perlu kita ketahui hal demikian. Jadi jemaah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, indah akhta. Ahlussunnah wal Jamaah bukan maksum, mereka ada kesalahan. Mereka ada kesalahan. Wa qad yafutu ahaduhum ad-dalil. Kadang-kadang seorang alim luput daripada dalil. Lihat tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah taala luput daripada dalil bahwasanya Rasulullah SAW puasa mencium Aisyah, kemudian mereka ke masjid. Tidak ada wudu lagi dia. Tidak ada wudu. Berarti itu apa dia? Tidak batal wudu. Tapi karena Imam Syafi'i tidak sampai dalil itu kepada dia, kemudian dia tafsirkan makna lamastumun nisa tadi adalah menyentuh. Dan kitab yang paling terbaik membahas tentang khilaf ulama ini subhanallah, kalian baca kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ya, diangkatnya celah-celahan kepada imam-imam ya yang 4 dan imam yang lain, atau para sahabat. Para sahabat juga khilaf subhanallah. Ya, Ibnu Mas'ud padang batal. Itu mazhab oleh Imam Syafi'i. Apa tak? Tetapi di sini adalah masalah fikih subhanallah, bukan masalah lain. Bukan masalah akidah, bukan sama manhaj. Kita lanjutkan. Lalu kata beliau, ya, luput daripada mereka satu dalil, au ikhtilalul istinbat, atau mungkin seorang alim tersebut salah dalam mengambil konklusi hukum, salah mengambil istinbat kesimpulannya, tetapi fala naskutu alal khata. Lihat nih, tapi kita tidak boleh diam terhadap kesalahan. Wa inna ma nunabbihu nubayyinuhu ma'al i'tidhari anhu. Hanya saja tetap kita jelaskan kepada umat dengan meminta uzur kepada dia sesuai dengan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari rahimahullah, idza ahkamal hakim, apabila seorang hakim berhukum memutus satu perkara, fajatahada, kemudian dia berijtihad, tsumma asaba, kemudian dia benar, falu ajran. Dia mendapat ganjaran apa? Dua ganjarannya. Kalau dia benar. Sebaliknya kalau dia salah, dapat ganjaran 1. Kata Rasulullah SAW, idza hakama fajtahada faqta'a falu ajrun wahid. Kalau dia berijtihad, kemudian dia simpulkan hukum, rupanya salah dia, tetapi dapat ganjaran 1, rahmatullah, dan dosanya diampuni. Dalam riwayat kita katanya para ulama menjelaskan juga demikian, ya, wa dzambuhu maghfur wa akhta'uhu maghfur. Dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dia sebagai seorang alim dan dapat ganjaran 1. Berbeda dengan manusia yang sombong dan kibir di hari ini, rahmatullah, yang mengatakan nahnu rijal wa haula rijal. Ini paling banyak bagi para pemuda dan sahabat, para penuntut ilmu di negeri, sekolah-sekolah negeri, ya, baik pemerintah dan Al-Azhar dan sebagainya. Ya, mereka laki-laki, kita laki-laki. Imam Ahmad laki-laki, Imam Syafi'i laki-laki, Imam Bukhari laki-laki, seluruhnya laki-laki. Kita laki-laki juga. Betul. Nanti laki-laki, dia laki-laki, tapi laki-lakinya beda. Nanti laki-laki hanya sekedar laki-laki aja. Mereka laki-laki punya ilmu. Ya rahmatullah. Tidak sama, beda itu. Tidak bisa itu disamakan dengan ente. Tidak bisa dengan antum. Bahwasanya mereka punya ilmu dan ulama. Dan ulama punya posisi yang tertinggi si Allah Azza wa Jalla ba'dal anbiya. Pada rahmatullah. Lanjutkan. Amma idza kana fi masail al-aqidah. Lihat, adapun kalau seandainya di dalam perkara akidah. Nah, masalah akidah nih, fa inna la yajuzu lana an namdahal mudallilin. Bahwasanya tidak dibolehkan bagi kita untuk memuji, menyanjung orang-orang yang menyesatkan umat, wal mukhalifin ahli sunnati wal jamaah, yang dimana dia menyelisih ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh puji itu. Adapun tidak kesalahannya di dalam perkara akidah dan soal manhaj, tidak boleh bagi kita untuk memuji orang-orang yang menyesatkan dan orang-orang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, baik itu di kalangan Mu'tazilah, Mu'tazilah Wasil bin Atha, ya, yang riwayat menjelaskan dia adalah mantan daripada murid Imam, ya, Hasan al-Basri di Basrah, rahimahullah. Wasil bin Atha itu adalah pendiri mazhab Mu'tazilah, ya, mengingkari sebagian nama-nama Allah dan sifat Allah Azza wa Jalla, dan dekat dengan mazhab Asy'ariyah, rahimahullah. Mu'tazilah ma'ruf aqlaniyun, yang beranggapan, ya, orang yang berdosa besar, ya, dia tidak kafir, tidak muslim, enggak kafir, enggak muslim dia. Pelaku dosa besar di sisi mereka itu
tidak kafir, tidak muslim. Nggak tahu itu namanya apa. Dikatakan oleh mereka manzilatun baina manzilatain. Ya, satu tempat di dua tempat, di antara dua tempat. Hukumnya di dunia apa dia? Dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam, dan tidak juga muslim. Di akhirat hukumnya bagaimana? Kekal neraka sama dengan Khawarij. Itu Mu'tazilah. Ya, ada 5 prinsip dipegang oleh rahmatullah. Kemudian Jahmiyah, Jahm bin Safwan, jadi kalau Jahm bin Safwan ya, mengingkari sifat Allah dan nama-nama Allah seluruhnya. Wa zanadiqah, zanadiqah kaum munafikun. Zanadiqah adalah kaum munafikun yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan rahmatullah. Wa malahidah, dan orang-orang malahidah bersama itu pengertiannya. Malahidah mulhid, kayak orang ateis, enggak percaya dengan Khaliq sebagai rahmatullah, itu malahidah. Kita lihat footnote 50 di bawah, lihat. Qad yaqulu qail, ada orang berkata, kata Syekhuna Furehan, orang mungkin ada mengatakan, limadha antum tatakallamuna 'anil Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Zanadiqah wal Asy'ariyah wal Khawarij wal Murji'ah wa tadhkurunahum da'iman 'inda dzikril masail al-aqidah ma'anna hadhil firaq qad madat wa ahluha asbahu tahta thara kama yuqalu akala az-zamanu 'alayha ya wa syarib wala da'iya li dzikriha ya naqulu billahi. Lihat, kata Syekhuna Furehan mengatakan, ya, ada orang mengatakan ini syubhat. Ini syubhat. Apa dia bilang? Kalian kenapa selalu berbicara tentang Mu'tazilah? Kalau kita sekarang ini, ente kenapa bicara tentang ikhwan muslimin? Pendirinya Salman Nasr meninggal. Ada enggak tuh? Ada. Kenapa bicara tentang tabligh? Maulana Ilyas sudah meninggal. Karena mantan masyarakat Khawarij sudah berlalu dulu. Zaman Nabi kita Muhammad, zaman para sahabat rahmatullah. Seluruh hal demikian dia berikan syubhat kepada umat. Kenapa kalian berbicara tentang Mu'tazilah, Jahmiyah, Zanadiqah, wal Asy'ariyah, wal Khawarij, wal Murji'ah? Ketika kalian membahas masalah akidah. Wa tadhkurunahum da'iman inda dzikri masail aqidah. Dan kalian menyebutkan terus menerus tentang firqah-firqah dan kelompok-kelompok ini yang sesat menyesatkan rahmatullah ketika kalian menjelaskan kepada umat tentang masalah akidah. Antum boleh cek, teliti rahmatullah. Kitab-kitab baik itu kitab sunnah. Kitab sunnah itu rahmatullah di kalangan aimatus salaf itu akidah itu. Kitab sunnah itu isi adalah akidah, i'tiqad, akidah, sunnah. Apakah kitab syariah Imam Al-Hajuri, kitab sunnah Imam Ahmad, anaknya Abdullah bin Ahmad, muridnya Khalal, muridnya yang lain rahmatullah, dan kitab sunnah oleh Imam Nasir atau Ibnu Abi Asim. Banyak kitab sunnah, nama kitab sunnah dikarang oleh aimatus salaf dari zaman dulu sampai hari ini. Itu isinya adalah sekitar akidah, manhaj, firqah, Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ketika bicara soal sifat enggak pernah tinggal nih. Enggak akan pernah kalian dapatkan satu kitab yang dikarang oleh aimatus salaf dulu kosong di dalam pembahasan seperti ini. Enggak ada itu. Selalu ada. Kitab syariah dikarang oleh Imam Al-Ajuri, awal kitab Khawarij. Panjang subhanallah, jauh panjang pembahasannya. Awal kitab itu, awal pembahasan Khawarij. Di dalam nanti lagi adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, rahmatullah, Rawafid, pujian para sahabat, mencela sahabat, itu seluruh bicara ulama. Apakah nama kitab sunnah atau namanya kitab al-aqidah atau namanya kitab ad-din, rahmatullah, dikarang oleh Imam At-Tabari. Oleh rahmatullah, a'immatus salaf sudah menjelaskan dan mengarang dan meninggalkan khazanah ilmiah, ya, pembendaharaan yang ilmiah kepada kita dari zaman sampai hari ini. Enggak ada yang kurang. Ya. Enggak ada yang kurang. Mereka bicara. Sudah mereka bicara seluruhnya. Yang mereka bicara menjadi rahmatullah. Yang terjadi di zamannya dan terjadi sekarang, terjadi ke depan. Apa yang tidak dibahas oleh mereka? Dibahas oleh mereka menjadi rahmatullah. Kita sekarang yang malas menelaah kitab mereka. Coba telah kita mereka menjadi rahmatullah. Ini kitab berkalang Syekh Fauzan. Ini pengambilan referensi dari kitab mereka seluruhnya itu.
Bagaimana? Kemudian kata beliau selanjutnya, kalian sebutkan terus dan jelaskan terus ketika kalian menyebut masalah akidah. Ma'anna hadil firaq qad mawat. Subhat mereka mengatakan, padahal firqah dan kelompok-kelompok golongan ini sudah berlalu. Ya, Jahmiyah, zaman Sufyan sudah mati. Rahmatullah. Mu'tazilah pendiri sudah mati. Qadariyah, tingkar qadar dan qadar sudah mati dia. Muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu, rahmatullah, itu hadis awal. Nah, kita boleh iman dan Sahih Muslim. Bagaimana? Jabriyah sudah lewat. Apa namanya? Murji'ah sudah lewat pendirinya. Ya, tapi ingat, kata beliau di sini, ya, sudah lewat kata orang bersifat tadi. Wa ahluha asbahu tathara. Pendiri-pendirinya, penyokong-penyokongnya, penyebar-penyebar dan pentolan daripada mazhab-mazhab yang rusak ini sudah di dalam bumi dia, sudah mati, sudah tadi jadi tulang belulang. Wa kama yuqal, sebagaimana dikatakan akal zamanu alaihi wa syarib. Semuanya dikatakan akal zamanu alaiha wa syarib. Zaman dan waktu sudah memakannya dan meminumnya, rahmatullah. Wala da'ya li dzikriha, dan tidak ada perlu lagi kita menyebutkannya, tidak perlu kita lagi menjelaskan, oh ini Jahmiyah, ini Mu'tazilah, ini Rafidhah, tidak perlu lagi gitu dia. Ya, sebab itu subhat itu kan. Sama juga sekarang orang mengatakan, ngapain kita bicara sururiyah? Ngapain kita bicara tentang Turas? Abdurrahman Khalid udah mati dia. Saya ketemu Abdurrahman Khalid sebab jeda saya lihat dia. Beliau ketemu sama dia di tahun 2012 atau 11 ngambil sanad Sahih Bukhari ke Kuwait seminggu sama. Ya, ngambil sanad Sahih Bukhari di Kuwait tahun 2011 atau 2012 itu 3 orang kita waktu itu, Sawildan, saya, Buya dan Suromi, teman kita dari Sinjuang. Ya, ketemu dengan dia ketika penutupan daripada qiraah Sahih Bukhari seminggu sepekan. Kita dengarkan, dapat ijazah itu, ada ijazahnya saya. Rahmatullah. Ketemu sama dia, ada teman-teman masih kuliah di Madinah, para masyarakat mengatakan, berbontir, antum tahu enggak, pernah enggak lihat Abdurrahman Khalid? Enggak, itu dia depan tuh. Nampak Masya Rahmatullah. Dia udah meninggal. Kemudian sahabat ada meninggal, Sekutu udah meninggal. Rahmatullah. So'afiko udah hancur. Tukang langgang mereka, hancur-hancur mereka, rahmatullah, mereka sama mereka bunuh-bunuhan dan pukul-pukulan. Ribut mereka sama mereka, rahmatullah. Paham itu? Nah, kenapa lagi kita bicara tentang mereka? Ya sebab sedangkan kita bicara tentang mereka, kita jelaskan kepada ikhwah, kepada jamaah, enggak paham mereka, apalagi yang dibicarakan. Ya rahmatullah, sejarah enggak bisa dilupakan. Tapi setelah teman-teman pada jas merah, sejarah tidak bisa dilupakan. Tidak akan bisa dilupakan. Sejarah itu adalah merupakan ya bukti nyata kehidupan seseorang di zaman itu. Laskar Jihad lihat, itu punya sejarah. Tidak bisa kita lupakan sejarah demikian saja itu. Oh Laskar Jihad begini, tidak. Kalian lihat Laskar Jihad bagaimana perkembangannya, bagaimana rusak setelah itu. Itu pelajaran pahit bagi kita dalam kehidupan. Dan itulah proses daripada dakwah salafiyah di negeri ini. Rahmatullah. Orang kalau tidak dibimbing dan dituntun oleh ulama, hancur cepat atau lambat. Itu Laskar Jihad, itu asalnya itu. Asalnya perjalanan awal itu dipimpin, dituntun oleh para ulama, diarahkan oleh para ulama, tetapi di tengah perjalanan mulai seluruhnya di ulama. Seluruhnya di ulama, enggak mau lagi menghubungi para ulama. Enggak mau lagi menghubungi para ulama, apa rahmatullah, enggak mau menghubungi lagi nih. Seluruhnya di ulama. Ja'far sudah jadi ulama, Luqman Jember sudah jadi ulama, 10 jadi ulama. Enggak ada lagi cerita Syrobi, Muhammad, enggak ada lagi. Kosong. Sehingga melangkah rahmatullah, puncaknya adalah ketika Mukarnas di tahun 2000 berapa? 2000 di mana? 2002 atau 2001? 2002 ya? 2002. Bukan 2002, yang berdua apa? Mukarnas di siapa yang pernah mantan di Mukarnas yang diadakan di Asrama Haji Jakarta dengan biaya ratusan juta. Mukarnas. Muktamar Laskar Jihad rahmatullah di Jakarta di tahun 2000 berapa? 2001 asalnya. Sebab 2002 punya jemput Fatwa Al-Dubar. Ya, itu Mukarnas adalah betul-betul diadakan dengan dana yang ratusan juta. Muktamar dengan mendatangkan yang membuka pada masa itu adalah
wakil presiden Hamzah Has, kan? Hamzah Has. Ini yang umur 10 tahun, 11 tahun nggak tahu dia. Hamzah Has. Itu pembukanya. Dan diundanglah tokoh hizbiyin, politik, ikhwaniyin, sufiyin diundang pada masa itu. Rahmatullah. Kebablasan sudah. Peralon sudah bocor, rahmatullah, nggak ada lagi. Peralon sudah bocor. Ya, dibuka selebar-lebarnya. Lupa para masyayikh. Dan rahmatullah, habis dinasihat oleh Syurobi. Ya, melalui kaset yang biar dapatkan 2, Syurobi dan Muhammad. Nggak puas juga, kita telepon pembukaan Mukernas itu hari Senin, penelponan hari Ahad pagi. Yang jubirnya itu Usama Malang. Dikirim fake kepada Syurobi, berapa lembar gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sepakati. Tanya tuh Ustaz yang sudah bersama soal fikih baru tahu dia tuh. Rata-rata tahu seluruhnya. Kita sepakati pertanyaan 12 tim. Masuk Jember, termasuk tuh Cirebon seluruhnya, Usama, Komar, ada seluruhnya berahmatullah. Tanya itu, pertanyaan itu disepakati 12 orang, tim 12. Siapa jubirnya? Usama Mahari. Nanti kalau Akmal salah. Kalau Akmal jubirnya nanti disalahkan juga. Rahmatullah, sudah 2 kaset dibuat tuh, lihat, salah juga. Nanti katakan bahasanya nggak tepat, penggambaran masalah nggak tepat. Pokoknya ada aja cara untuk menghancurkan dan mematikan rekaman itu. Ya sebab kalau saya salah bicara, nanti bicara. Kalau salah nggak mungkin saya jawab kan. Nanti masuk akal nggak? Ketika bertanya salah dijawab oleh saya. Ya sebab kalau salah pertanyaan saya nggak jawab deh. Paling kurang diulang, ulang lagi, ait, tak ada. Besoknya hari Ahad pagi, Usama sebagai jubir bicara. Tuh lihat, apa pertama kali ketika Usama telepon diangkat saya, Wen Abal Mundir, Wen Abal Mundir. Saya duduk belakang kursi ini. Ini kursi sama berdiri sini. Saya sudah bilang sama dia, sudah sampaikan jangan lanjut acara itu. Acara itu acara khawarid. Kalian sudah berjalan dengan jalan khawarid. Kalian sudah mengundang tokoh-tokoh politik. Pokoknya habis sudah ada. Apa kata Malang itu? Betul-betul Malang namanya rahmatullah itu lihat. Apa kata matian nama? Suruh ente kan enggak tahu dia Syurobi. Gur kita tuh akhir di Madinah. Pusing nih. Apa jemaah? Ya sebab itu akibat apa? Akibat lepas kontrol dari para ulama. Itu akibatnya subhanallah. Jadi kita subhanallah berbicara tentang firqah, tentang pemikiran sesat dan menyesatkan. Itu dalam rangka mewanti-wanti umat dan menyamakan umat daripada kesesatan. Apa yang lebih afdal pada itu lihat? Menyelamatkan pada neraka. Sebulan mau jadi Asy'ariyah enggak jadi Asy'ariyah, sebulan mau Mu'tazilah enggak jadi Mu'tazilah, sebulan mau tabligh enggak jadi tabligh, dia masuk pada kelompok ikhwan enggak jadi ikhwan muslimin. Subhanallah. Apa dan nikmat itu? Apa jemaah? Lanjutkan. Lihat selanjutnya. Ya. Kemudian kata beliau jawabannya, lihat sebelah. Ya. Naqulu wabillahi taufik. Kita katakan. Ya, kita minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Kata Syekh Jamal Farahim mengatakan, "Na'am, benar. Hadhi firaq kanat fil madhi." Firqah ini adalah berada di zaman dulu, benar. Dia ada di zaman dulu. Wa ahluha wa mu'assisuha qad faraqul hayat min qurun madad. Betul, firqah ini telah berlalu di zaman yang lalu. Dan pendiri-pendirinya, pencetus-pencetusnya sudah meninggalkan kehidupan dunia dengan masa yang sangat panjang. Walakinnal afkar mazalat. Akan tetapi pemikiran-pemikiran dia masih akses atau eksis. Eksis. Pemikiran-pemikiran dia masih ada sampai sekarang. Wasil bin Atta meninggal dia, tapi pemikiran rasionalisme, akalaniyun masih hidup di zaman sekarang. Lihat masuk ke IN. Masuk urun tinggi lain rahmatullah, mengukur agama dengan akalnya. Suruh diakali rahmatullah. Jambil Safwan sudah mati betul, tapi pemikiran Jambil Safwan masih ada. Beredar dari ini. Lihat orang mengatakan, "Aina Allah?" Ya akhi, Allah fi kulli makan.
Allah setiap tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak belakang, tidak depan, tidak ada malam, tidak luar alam. Jauh, tidak berjarak, dekat, tidak bersentuhan. Itu akidah siapa? Itu akidah Jahmiyah. Sebab akidah Jahmiyah Safwan itu mengingkari Allah bis sama, mengingkari sifat Allah Azza wa Jal. Itu Jahmiyah. Sampai sekarang masih ada. Jahmiyahnya mati, tapi pikirannya mati. Enggak. Bagaimana itu? Khawarij. Habis pikirannya berkembang terus. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan sampai terakhir Khawarij itu di mana? Di belakang Yahudi, di belakang Dajjal. Rahmatullah, itu salat terakhir perjalanan hidupnya. Sekarang nih mah, jangan anggap sepele itu. Ya, Khawarij rahmatullah digambarkan oleh Nabi SAW akhir perjalanan hidupnya di belakang Yahudi, di belakang Dajjal. Di akhir zaman nanti. Dibunuh muncul. Nggak akan habis-habis dia, tahu kan? Khawarij. Negeri kita, anda tanya banyak. Negeri kita banyak dengan nama yang berbeda. Jadi jabar rahmatullah, jangan kalian anggap pembicaraan tentang firqah dan firq itu adalah perkara yang sepele. Itu perkara yang sangat spesifik di dalam manhajus salaf. Enggak ada ulama yang tidak bicara, rata-rata ulama bicara. Rata-rata ulama bicara. Bicara rahmatullah. Ya. Antum perlu tahu, ususat kibar di kalangan orang-orang raja, enggak tahu bicara apa itu soal fiqh, enggak tahu dia. Tanyalah, tahu hebat dia. Enggak tahu dia itu. Apa itu soal fiqh? Enggak tahu dia. Apa itu sururiyah? Enggak tahu dia. Yang tahu aja ikhwan muslimin secara global. Ikhwan muslimin orang tahu Rasulullah. Tabligh orang tahu secara global. Pecah-pecah di ikhwan muslimin dan lain sebagainya. Enggak tahu dia. Jemaah. Ya sebab masalah-masalah manhajiyah, masalah akidah, masalah firaq itu bukan masalah yang sepele. Itu sangat signifikan di dalam dakwah salafiyah. Dan ulama sangat mewanti-wanti orang yang tidak mengerti tentang demikian, kemudian memberikan dakwah kepada rahmatullah, walhasil akhirnya Umar banyak bingung. Ditanya ada, ya Ustaz, bagaimana begini? Oh, tidak masalah, boleh aja, daripada. Ya. Oh, dia kan ada baiknya. Masya Allah, dia berjuang dengan kita di sini lama. Dia soleh, Masya Allah, membantu orang, mengajikan orang, mengumrohkan orang, meribakan manusia subhanallah. Oh, dia menyebar akidah pada kita. Sebab tidak itu dia. Yang ditanya sekarang bagaimana mauqifnya terhadap ahli bidah, bagaimana sikapnya, bagaimana manhajnya. Tanya sama dia. Kalau nggak tuntas oleh dia, sudah. Tahu gitu, ini orang subhanallah layang itu. Itu layang kan? Itu layang nggak? Layang tuh layang. Orang yang bermusuh ini. Salah tidak bikin sebab. Ya, ini yang jarang dan sangat miris kita lihat di zaman dan di hari ini, para satidah yang sangat jarang dan sangat jauh berbicara tentang demikian. Sehingga apa? Ngambang. Kita salafi nilai di mana? Oh, fulan salafi Ustaz, nilai salafi di mana? Itu rahmatullah ketika pulang tuh salafi juga bilang orang. Pulang salafi, masya Allah salafi. Saya dari awal setahun, dari awal dia muncul saya sudah tidak ngah lihat itu apa. Kita lihat saja kepada Imam Nasiruddin tadi. Fa inna hadzal ilma dinun, fanzuru aman ta'khudun dinakum. Tanya dia, man syaikhukum ya syekh? Tanya itu dia. Siapa guru ente? Tanya waktu dia. Dengan siapa tu belajar? Dari mana? Hatta dia tamat university yang di langit letaknya, nggak bisa kita percaya. Kau jemaah, university di langit letak university itu, nggak bisa kita percaya. Tapi gurunya yang ngajar dia tentang akidah salafiyah dan dakwah salafiyah siapa? Hatta dia hafal apa pun hafal oleh dia. Enggak itu nilai. Kita sekarang enggak. Nampak muncul, masya Allah, apalagi usah cocoklogi. Cocoklogi, bicara cocoklogi. Ya sama. Banyak kan cocoklogi sekarang. Logika. Menyamakan dia begini. Ya subhanallah, apa itu? Manhajus salaf, manhaj talaki dengan ulama. Dibimbing, dituntun oleh para ulama tersebut. Oleh subhanallah, Syekh Muhammad bin Hadi itu, subhanallah. Itu sama Mahri subhanallah. Sama Mahri, tanya dia. Kalau kalian akrab sama dia, tanya sama dia. Di Madinah sama Buya dulu. Ketika dia pertama kali mendengar Syekh Robi ceramah. Ya.
itu sangat dipuji oleh dia. Memang benar, diakui keilmuan beliau dan sebagainya. Tapi ketika dia mendengar Syekh Muhammad, wallah subhanahu lebih daripada itu buatnya. Dia murid Syekh Muhammad, kita murid Syekh Muhammad. Durhaka selang pergi. Murid durhaka namanya rahmatullah. Sama juga di sini ini. Ya, Robi itu murid durhaka rahmatullah. Itu belum tahu tuh. Robi itu murid durhaka. Bagaimana itu? Murid durhaka itu. Paling durhaka dengan Buya itu. Rahmatullah. Kalian ilmu Syekh rahmatullah perlu kita guru yang jelas. Perlu kita masyayikh yang wadih. Jangan masyayikh abal-abal sebab jangan masyayikh termasyayikh nah. Jangan kalian tertipu. Masyayikh kan banyak. Ya betul masyayikh banyak. Kita masyayikh banyak. Tapi masyayikh yang betul-betul thiqah dan kokoh dalam itu, tunjukkan. Subah seperti itu subhanallah bukan muncul berkalian dari para tulab Jami'ah Islamiyah di depan jidat dia bicara di haram. Orang dekat kita dulu. Orang dekat tukar lain itu. Apa kata dia? Ya Ustaz, Syekh itu kan bukan Syekh semua amat saja. Ada Syekh Fulan, Syekh Fulan. Benar. Tapi itu perlu tahu. Siapa yang paham tentang ini? Tunjukkan. Rahmatullah. Nggak bisa begitu sebab itu harus kita pelajari dengan ulama, konsul ulama dan tanya para ulama. Rahmatullah. Demikian kita dalam manhaj ini. Itu saya minta kalian tolong. Di dalam masalah akidah dan manhaj itu tidak ada tolerir. Salah ya salah. Jangan salah dibiarkan. Kita perbaiki salahnya. Tetapi ketika dia musir, terus sebenarnya apa kita bersadar dengan dia? Dia musir terus menerus perkara demikian. Menipu orang, baca rahmatullah, mengolah orang, baca rahmatullah, dusta pada orang, pelaku ini, pelaku itu. Apa manfaat? Apa manfaatnya? Subhanallah, Ustadz itu udah para da'i dan para ulama itu jadi kudwah bagi umat, uswah dan kudwah. Sekarang kita sendiri merusak diri kita, bagaimana? Apa lagi yang bisa dipetik oleh umat pada kita? Baca rahmatullah. Mana kita meletakkan ayat Allah Azza wa Jalla kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Mana kita meletakkan ayat Allah Azza wa Jalla? Ya, wala taqfu ma laysa bi ilmun inna sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mana kita letakkan ayat itu? Rahmatullah, dan demikian kita dai, uswah dan qudwah dan orang melihat kepada kita. Nah, kadang-kadang untuk lihat kesalahan kita akibatnya apa dia? Fatal kepada jamaah. Dia mengatakan, "Tuh Ustaz di situ aja. Tuh Ustaz di situ, Ustaz di situ, Ustaz gitu." Itu kena enggak? Salah tuh. Salah. Rahmatullah, enggak bisa demikian. Oleh itu rahmatullah untuk lihat. Ya, kalau antum punya kesempatan cari itu ruqyah manhaj tadi itu. Ruqyah manhaj, biar namakan itu ruqyatul manhaj. Manhaj di ruqyah. Rahmatullah bukan orang saja, manhajnya di ruqyah. Orangnya jelas itu. Orang kena jin mungkin. Manhajnya kena jin juga. Jin lintas manhaj tadi. Bagaimana bisa satu gabung satu gabung dan dibikin manhaj seperti. Rahmatullah. Paham itu? Lanjutkan, lihat selanjutnya. Kata bahwa kinal afkar masalat, akan tapi afkar pemikiran-pemikiran masih ada, berkembang. Wa aqaiduhum ma tazal. Lihat akidah mereka masih tetap eksis. Masih sampai sekarang. Bahasanya orang paham orang sebab. Jadi kata beliau, akidah mereka masih tetap berlalu dan berlaku di zaman sekarang, ada terus. Bal atba'uhumul muta'athiruna bihim mawjudun baina adhurina. Bahkan para pengikut mereka yang terpengaruh dengan ajaran mereka tersebut masih ada di depan kita sampai hari ini. Apa firqah yang tidak ada melihat dari zaman dulu sampai hari ini pengikutnya banyak? Sufin misalnya tuh lihat. Berkembang terus, berubah terus, bertambah terus, bahkan berkurang dia. Bidah dia beranak sebab itu kan, bidah itu beranak dia. Sama dengan maksiat juga beranak. Yang kita anggap perbuatan maksiat tidak beranak, dia beranak dia. Ya, terus kan terjadi mengalirkan, menelurkan gitu. Bidah juga demikian. Kapan matinya bidah itu dengan sunnah. Kalau sunnah dihidupkan, mati bidah. Tapi kalau sunnah ditinggalkan rahmatullah dan diam, bidah tambah berkembang deh. Tambah berkembang. Paham itu? Tunjukkan. Ya, fa'aqidatuhum wa afkaruhum tantaqilu min jail ila jail. Akidah mereka dan pemikiran-pemikiran mereka akan berpindah dari generasi ke generasi. Wa lihadza murawwajun. Oleh karena itu tersebarlah pemikiran tersebut. Fa amma aqidatul mu'tazilah, lihat, adapun akidah mu'tazilah fa mawjudatun,
bal muntashirah baina katsirin minal muntasibina lil Islam li'anna Syiah yajma' bi jami'i tawaifiha hatta Zaidiyah ala aqidatil i'tizal. Kata beliau, adapun akidah Mu'tazilah tetap ada sampai hari ini dan bahkan menyebar di antara kebanyakan orang-orang menisbahkan diri kepada Islam. Kepada kaum muslimin menisbahkan diri kepada Islam. Kenapa? Karena Syiah dengan berbagai sektenya. Syiah dengan berbagai sektenya dan pecahannya itu seluruhnya akidahnya sampai Zaidiyah adalah akidah i'tizal. Itu akal. Disuruh karena akal. Bagaimana? Belum lagi akidah mereka yang rusak kepada sahabat, kepada Jibril, kepada ummul mukminin, ummahatul mukminin, kepada persahabat lainnya, kepada para ulama rahmatullah. Tapi dari akidah ya i'tizaliyah, aqlaniyah, rasionalisme sangat ma'ruf mereka. Bagaimana? Karena saja lihat Syiah wudu tidak cuci seluruh anggota wudu. Kaki itu digini aja loh ya. Ini kaki kan? Nih. Ya, gini aja deh. Bukan dibasuh loh dia enggak. Syiah tuh. Bagaimana? Kayak bisa disatukan istilah mereka susi. Itu susi kan. Sunni Syiah. Di Mesir itu Azhar pelopornya itu. Mau menyatukan mazhab Sunni dan Syiah. Berkembang setelah itu adalah ingin tauhidul adyan. Apa dia? Penyatuan agama. Rembar-rebuk agama. Tauhidul adyan. Menyatukan agama. Agama yang besar di dunia. Musawiyah, Musa. Yahudi kata dia. Pada agama Musa bukan Yahudi, tauhid. Isa juga dengan Isawiyah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadiyah. Ini tiga-tiganya merupakan anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam rahmatullah. Maka agama mereka adalah agama yang besar. Kita jadikan satu. Padahal Allah azza wa jalla mengatakan kepada kita, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu kemana ayatnya? Qul rahmatullah. Ini berusaha mereka. Dibangunlah apa dia? Monumen Ibrahimiyah. Apa itu? Dibangun monumen Ibrahimiyah yang mengayomi tiga agama ini. Terjadilah pertemuan-pertemuan dengan Paulus, dengan Gampaus, dengan Bob, datang darab, suruh pertemuan. Jemaah, nanti mau satukan apa? Syekh Shalih Fauzan ini, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya Syekh, boleh nggak kita dialog Kristen Islam? Kata beliau enggak. Syekh Fauzan, kalian lihat audionya. Ente mendialogkan apa? Mendialogkan antara kufur dan Islam. Mendialogkan antara hak dan batil. Ragu dengan kebenaran itu. Paham tak tuh? Ditanya Syekh Fauzan, ya Syekh, boleh kita nggak dialog Kristen di antara Kristen dan Islam? Dialog? Enggak, kata Syekh, enggak. Enggak boleh. Ente mendialogkan di antara hak dan batil, Islam dan kufur. Ragu ente dengan Islam ente. Apa mendialogkan? Sekarang tuh lihat, banyak di dunia menyebar orang berembuk agama, tauhidul adyan, persatuan agama, rahmatullah seluruhnya sama, timbullah pemikiran yang diayomi oleh liberalizin, seluruhnya sama. Dengan dasar apa tadi? Ya ada kebajikan. Ya subhanallah itu dasarnya. Ada kebajikan. Itu rahmatullah demikian. Demikian juga tadi susi dari Sunni Syiah bersatukan menjadi rahmatullah. Kayak betul menyatukan. Wudu aja nggak satu. Wudu saja nggak satu. Wudu nggak satu bicara makhluk, apalagi apa dia? Akidah dan sebagainya. Paham itu? Kita lanjutkan. Wa amal asy'ariyah, lihat. Adapun akidah asy'ariyah, fayal firqatul lati laha al-wujud al-jama'i baina jumhuril muslimin al-yawm. Ini kelompok yang keberadaannya adalah secara jamahir. Boleh katakan di dunia punya rahmatullah ya 90% kaum muslimin, 85% adalah Asy'ariyah. Itu enggak syak kita, betul? Itu betul. Tapi benar? Enggak. Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah mazhab yang batil, sesat dan menyesatkan. Enggak bisa kita katakan enggak. Sesat dan menyesatkan. Ya. Jangan dianggap sesat menyesatkan katakan mengkafirkan, enggak. Mengkafirkan beda.
Mengkafir itu hak ulama, tapi kita kata sesat. Bagaimana? Asy'ariyah banyak sekarang tuh lihat kemana-mana untuk pergi. Ini negeri kita. Mazhab resmi negara demikian. Malaysia juga demikian. Di Asia Tenggara juga demikian. Sampai ke India. India nanti punya rahmatullah Maturidiyah. Maturidiyah Asy'ariyah sama. Taliban itu adalah Maturidiyah, Hanafiyah, Sufiyah, Khawarij. Sudah dalamnya. Syiah. Ya. Jangan kayak ditanya kita tentang Taliban. Ustaz, siapa Taliban Ustaz? Masalah Taliban dia kaum muslimin, pakai jenggot panjang, kemudian pakai jubah, pakai tasbih, subhanallah, rajin salat. Itu enggak jawaban subhanallah, itu sakit namanya itu. Taliban kan berhasil kemarin itu ngusir mereka, padahal mereka berdusi sebab dia pulang itu. Jangan dianggap diusir mereka, enggak diusir, dia pulang. Apa jemaah? Itu Soviet kemarin. Ya, muncul Taliban. Taliban pada Allah paling anti dengan akidah salafiyah. Paling anti dengan akidah Allah fis sama, diingkari total oleh dia. Dakwah salafiyah di desa Kunar, di negeri Kunar. Jadi provinsi sekarang punya rahmat tempat Syekh Rahman dulu. Dan anak beliau Habibur Rahman itu satu angkatan dengan dia. Sampai doktorah dia. Sekarang dia megang situ. Itu sangat dibenci oleh orang Taliban. Dibenci orang Taliban. Datang salah seorang ustaz kita di sini doktor banyak orang tanya, ya ustaz, kef pandangan antum tentang Taliban yang begini-begini. Apa kata dia? Masya Allah, Taliban Muslim. Taliban pakai gamis, rajin sholat, berjuang. Orang tanya itu. Orang tanya, ya ustaz, Taliban itu akidahnya bagaimana? Salah atau benar? Sunni, Salafi atau bukan? Jawabannya dua itu aja. Sunni, Salafi jelas. Jangan orang ngambang wajah rahmatullah jalan orang ke timur barat, sudah kesimpulan nggak ada. Nah, ini banyak di Ustaz Roja nih. Nanti Ustaz Roja banyak tuh. Tunjuk dia pada itu kejuk lah. Tentang tablik itu juga. Tentang tablik rahmatullah Ustaz Fulan ada lagi tablik. Dipuji tablik oleh dia. Tuh lihat. Ini apa? Dipuji tablik tuh lihat. Apa yang dipuji tablik? Yang ngajak orang ninggalkan bininya, ninggal anak bininya, pergi malam-malam jangan malam buana, jangan rahmatullah. Anak bini tinggal dalam sakit biar aja Allah nanti ampun tolong. Hebat juga nih. Tuh anak bini itu sakit, Allah yang tolong. Orang itu sih Allah tolong, betul Allah tolong. Tapi perlu sebab perlu asbab. Ustaz ditanya tentang tablik, jawabnya tuh dia puji oleh dia. Masya Allah dia berdakwah, sanggup berdakwah kemana-mana. Kita belum tentu sanggup. Ya cuma rahmatullah. Ini banyak di dalam rojak banyak seperti ini. Bang Lindo, jadi jangan anggap itu adalah dalil sebagai Ustaz masalah salafi. Nah, lihat subhanallah mauqifnya, jawabannya. Bicara tentang manhaj sebagaimana, di akidah bagaimana. Ente akidah tablik sudah jelas sufi. Ente kata Syalbani sufiyatun asriyah, sufi modern. Tapi itu, sebenarnya sufi itu asri ya, sufi modern. Itu dikatakan beliau 50 tahun yang lalu sebelum beliau meninggal. Itu dipuji. Bagaimana? Lanjutkan. Lalu kata beliau, wa amal irja, adapun murji'ah, fa mawjudun aidan indal hanafiyah, alladziina yarawna anna al-iman huwa tasdiq wal qaul, fala tadkhulu al-a'malu indahum fi musamma al-iman, wa in kana hadha irja' akhafu naw'an min irja'i ahli al-kalam wal ma'ruf wa in kana la yakhlu asrun min hadhihi al-aqaid wal madahib al-mukhalifa li madhhab ahli sunnah wal jamaah fi al-i'tiqad illa anna li kulli asrin rijalun yudafi'una an hadhihi al-aqidah faqad imbarrat ya al-janah da'imah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta' bi mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah fi tahdhir min al-irja' fi fatawa nomor sekian lihat itu ya qalatul lajnah maqal murji'ah alladziina yukhrijuna al-a'mal 'anil musammal iman. Kata beliau, adapun akidah murji'ah yang lebih menonjol daripada akidah murji'ah rahmatullah adalah mengeluarkan amalan daripada iman. Amalan-amalan iman-iman, tidak ada hubungan. Itu murji'ah. Amalan-amalan iman-iman. Pada akidah salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Manhajul Imam Syafi'i fil Aqidah dikarang oleh Syekhuna Syekh Muhammad Abdul Aqil dan itu risalah doktorah beliau di Jamiah. Beliau sudah meninggal, Allah yarham. Ya, itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i, al-iman huwal amal. Iman itu adalah amalan. Wal amal huwal iman. Amalan itu iman. Itu enggak bisa dipisahkan itu. Murji'ah enggak? Murji'ah amalan-amalan, iman-iman. Dikeluarkan amalan daripada keimanan. Itu murji'ah. Rahmatullah. Jadi mereka mengatakan, sehingga enak aja mereka mengatakan sunnah itu di sini. Di hati. Bukan amalan. Sunnah itu di hati. Ya, Pak. Jadi dikatakan di sini, ini akidah Murji'ah ini sangat ma'ruf di kalangan pengikut mazhab Al-Hanafiyah. Walaupun ini agak ringan ini, tapi yang jelas kata beliau ini yang paling ringan di akidah Murji'ah tersebut. Berat tadi subhanallah. Lihat beliau mengatakan, yarawna anal iman wa tasdiq wal qaul. Orang-orang Hanafiyah, pengikut mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Pembenaran. Ya, wal qaul, pembenaran berarti hati, i'tiqad, yakin, dan qaul saja. Hanya ucapan, amalan enggak. Itu. Fala tadkhulul a'mal indahum, maka amalan tidak masuk di dalam keimanan. Ini di kalangan mazhab Hanafiyah, Al-Maturidiyah. Paham itu? Ya, kemudian mereka tidak memasukkan amalan di dalam penamaan iman. Amalan-amalan iman. Wa in kana hadzal irja, walaupun seandainya Murji'ah pemikiran irja seperti ini adalah lebih ringan, jenis yang lebih ringan daripada irja yang dipahami oleh ulul kalam. Ahlul kalam mantiq filsafat rahmatullah mengatakan iman hanya sekadar apa dia? Tasdik. Bukan qaul bil lisan, tasdik bil qalb wal amal bil jawarih. Enggak. Al amal bil jawarih itu tambah demikian adalah itu prinsip daripada Ahlus Sunnah Jamaah rahmatullah salafiyun, ulama salaf. Iman itu adalah al-qaul bil lisan, wal i'tiqad bil qalb, wal amalu bil jawarih, yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Itu iman seluruh a'immatus salaf dalam mazhab mereka. Di kalangan ahlu kalam enggak. Iman hanya dalam hati. Amalan enggak. Rahmatullah parah dia. Kalau orang Hanafiyah tadi hati dan i'tiqad serta perkataan juga salah. Enggak tepat. Yang tepat adalah ucapan, i'tiqad keyakinan, kemudian diamalkan dengan otak badan, dia bertambah dengan apa? Ketaatan, dan dia berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Rahmatullah. Lanjutkan. Lalu kata beliau, wa in kana la yakhlu asrun, walaupun seandainya tidak pernah kosong satu zaman daripada akidah-akidah yang seperti ini dan mazhab-mazhab yang menyisihi terhadap mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini fil i'tiqad dalam akidah, dalam keyakinan, illa hanya saja kata beliau bahwasanya setiap masa, setiap zaman, setiap waktu ada rijal, ada ulama-ulamanya, doa-doanya, para da'inya yang membela akidah-akidah yang rusak ini. Akidah Asy'ariyah dari ini tuh lihat. Habaib di Jakarta itu rata-rata Asy'ariyah seluruhnya itu. Rahmatullah. Seluruh Asy'ariyah. Tak ada pakai yang Salafi. Rahmatullah. Ya, belum lagi kuburiyun, belum lagi sufiyun, Rahmatullah. Sudah mazhab negara. Malaysia juga demikian. Brunei juga demikian, kalian lihat. Apa yang tidak? Thailand juga demikian. Qatari, Bilibin, Moronya juga demikian. Mendunia di Afrika, bahkan di Jazirah Arab juga ada. Itu di Maghribi tadi bawa Imam Harawi tadi. Maghribi, Maroko, Tunis, Rahmatullah, Libya, Jazair, seluruhnya akidah Asy'ariyah. Mazhabnya Malikiyah, tapi akidah Asy'ariyah. Mazhabnya Hanafiyah, tapi akidahnya Maturidiyah. Mazhabnya Hanabilah, tapi akidah Asy'ariyah ada. Itu akibat dari apa tadi? Akibat daripada pemikiran-pemikiran itu Asy'ariyah tersebut menyebar dari zaman dulu
setelah zaman Imam Ahmad sampai hari ini. Maka di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dibongkar habis-habis oleh beliau sehingga banyak orang yang membenci beliau sampai hari ini. Tanya akidah kuburiyun. Akidah siapa dia? Asy'ariyah. Wa rahimahullah. Akidah selain daripada akidah salafiyah, dia akan hobi mengerjakan syirik, akan hobi mengerjakan bid'ah, akan hobi mengerjakan maksiat, akan hobi dia. Itu kesenangan dia. Tidak akan dapat kalau kalian apa mazhabnya salafi, akidah salaf, minta kubur, insyaallah nggak ada. Sampai ini nggak ada. Kecuali yang menyimpang Allah Subhanahu. Tapi orang yang betul dididik ala akidah salafiyah, manhajus salaf, dia senang kepada syirik, senang kepada bid'ah nggak ada. Yang senang kepada syirik, kepada bid'ah adalah Asy'ariyah Maturidiyah, Sufiyah. Sufiyah, Asy'ariyah. Nampak tuh? Tak benar tak? Tak akan ada kita dapatkan sunni salafi, akidah salafi yang manhajus salaf, senang ke kuburan keramat. Ada nampak kalian? Ada sebab. Hatta hafal saya, rojaknya nggak ada demikian. Tak akan ada dia. Tapi Asy'ariyah Maturidiyah, Sufiyah, ya, hobi dia itu. Kesenangan dia rahimahullah, ya, di Jazair. Jazair rahimahullah kuburan panjang. Panjang kuburan itu. Kalau Indonesia kan marun, di Jeddah kuburan panjang, kuburan Nabi Adam. Subhanallah, tak mana-mana. Kapan kita Nabi Adam? Nampak sepeda besar, sepeda Nabi Adam. Soalnya mana itu? Wallah subhanallah. Cocok logi tadi itu. Cocok logi tadi. Di Jazair ada kuburan panjang. Berdatangan orang dari Jazair, dari Maghribi, dari mana-mana datang ziarah itu. Minta. Jadi keramat sudah, keramat. Sudah ratusan tahun juga. Itu. Lama-kelamaan masyarakat itu bongkar. Penasaran, dibongkar kuburan. Dibongkar, rupanya pendeta salibnya lebih tinggi daripada dia panjang. Sudah ada besi. Salibnya lebih tinggi daripada pendeta itu. Pendeta sudah ada salib isinya, sudah itu salib besi lagi. Apa lagi kita jadi? Subhanallah kita, ya, orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah itu dengan kubur sangat senang. Sangat senang dicari. Kalau istilah mereka napak tilas, gitu kan? Ya, cari-cari asar-asar peninggalan Nabi, peninggalan Rasulullah SAW, jejak Rasulullah SAW, asar Rasul, seluruhnya itu aja kerjaan. Nah, oh ini rambut Rasulullah dicium oleh dia. Ente ketemu Rasulullah, mau tahu rambutnya? Oh ya mah. Oh ini sandal Rasulullah SAW. Pernah ada lihat apa? Nggak ada. Ya, seluruhnya sanad. Dia pernah ngomong sanad demikian. Sanad kalau istilah orang Minang, orang Priama mengatakan sanad bakaba. Orang Minang saya tahu nggak bakaba. Kabar sebulan. Di mana Pak? Dikabarkan. Mau dikabar sebulan. Sanad bakaba namanya. Berita. Rahmatullah kata sebulan. Dasar nggak ada. Bagaimana? Kita lihat langsungnya kata beliau. Ya. Kemudian kata beliau sejak pada kita, sungguh telah dikeluarkan fatwa oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Mimbas ketika masih hidup, Darul Ifta, ya, di Saudi, dan tentang irja, pemikiran irja. Di dalam fatwa tersebut nomor 21.436 di tanggal 8 bulan 4 Hijriah ini, ya, adalah bulan Rabiul Tsani, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dia. Ya, tahun 1421 Hijriah. Qalatil lajnah, berkata Lajnah Daimah tadi. Maqalatul murji'ah alladziina yukhrijuna al-a'mal an musammal iman wa yaquluna al-iman huwa at-tasdiqu bil qalb atau tasdiqu bil qalb atau at-tasdiqu bil qalb, ya, wan nutqu bil lisan faqat, wa amma al-a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fihi faqat wa laysat fi minhu, faman sadaqa biqalbihi, ya, faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fa huwa mu'minun kamilul iman indahu walau fa'ala ma fa'ala min, ya, min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat,
wa yastahiqqu dukhul jannah walau lam ya'mal khairan qattu. Wa la syakka anna hadza qaulun batilun wa dhalalun mubin mukhalifun lil kitab wa sunnah wa ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah salafan wa khalafan wa anna hadza yaftahu baban li ahli syarr wal fasad. Ya, undur kitab al-tahdhir min irja wa ba'd al-kutub al-da'iyah lahu. Kata Lajnah Daimah Darul Ifta, kata beliau, maqalatul murji'ah, ajaran murji'ah, ajaran prinsip kaum murji'ah, firqah yang menyesatkan ini, yang dimana mereka ini mengeluarkan amalan-amalan tersebut dari penamaan keimanan. Pada tadi kita jelaskan Imam Syafi'i, A'immatus Salaf mengatakan bahwasanya al-iman huwal amal. Iman itu amalan. Wal amal huwal iman. Amal itu iman. Itu prinsip akidah salafiyah dan ahlus sunnah wal jamaah. Nggak bisa dipisahkan. Iman, amalan. Itu tidak bisa dipisahkan. Rahmatullah. Nah, mereka ini mengeluarkan amalan tadi daripada penamaan iman. Dan mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya cukup atas di bil qalb. Cukup orang mengatakan kalau dia sudah membenarkan dalam hatinya, sudah dia beriman. Atau dia membenarkan dengan hatinya, kemudian diucapkan oleh lisannya. Dibenarkan oleh kalimat la ilallah, kemudian diucap lisannya. Kalau tadi tidak, dia benarkan dan diucapkan dengan la ilallah saja, tidak diucap lisannya. Hati aja yang tekad. Wa amal a'mal, dan adapun amalan-amalan, di sisi orang murji'ah mengatakan bahwasanya amalan itu hanya sebagai syarat untuk menyempurna keimanan, bukan iman. Jadi amalan itu di sisi orang-orang murji'ah, rahmatullah, kelompok murji'ah, ya, mereka mengatakan bahwasanya amalan itu hanya sebagai pelengkap saja terhadap keimanan dan bukan bagian keimanan. Itu rusak sebab. Ya, itu rusak. Dan itu akidah murji'ah. Kemudian kata beliau, faman sadaqa biqalbi, maka barang siapa yang membenarkan dengan hatinya dan mengucapkan dengan lisannya, maka dia dikatakan seorang yang sempurna keimanannya di sisi kaum murji'ah tadi, walaupun dia tidak beramal. Kalau dia sudah membenarkan dalam hatinya, kemudian ucap lisannya, tidak beramal dia sama sekali, itu dikatakan sempurna keimanannya, kata orang-orang murji'ah tadi. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia mengerjakan apapun yang dikerjakan oleh dia, walaupun dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan mengerjakan perkara yang haram, dia dikatakan beriman dan beriman secara sempurna. Sebab apa? Dia sudah membenarkan dalam hatinya, sudah mengucapkan dengan lisannya, walaupun dia tidak beramal. Itu dikatakan beriman secara sempurna. Fajr rahmatullah. Dan berhak dia masuk surga. Berhak masuk surga walaupun tidak beramal sama sekali. Wala syakka, kata beliau, dan tidak diragukan, kata beliau, mengatakan kepada kita, Lajnah Daimah, anna hadza qaulun batilun wa dhalalun mubin mukhalifun lil kitab was sunnah wa ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah salafun wa khalafun. Dan tidak kita ragu mengucapkan dan mengatakan inilah perkataan yang batil, kesesatan yang sangat nyata, menyelisih Alkitab dan sunnah, dan apa yang telah dianut oleh ahlus sunnah wal jamaah dari zaman dulu, salaf dan khalaf sampai hari ini. Begitu? Wa anna hadza, dan ini akan membuka pintu kejelekan dan kerusakan. Lihat di dalam kitab At-Tahdhir minal Irja wa ba'dil kutub ad-da'iyah. Wa amal malahidah, lihat selanjutnya, wa amal malahidah min wahdatil wujud wa ghairihi. Adapun kaum malahidah, kaum malahidah adalah kaum yang terdiri daripada orang-orang wahdatul wujud, yaitu kaum sufiyin dan orang-orang yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk. Allah ada pada dirinya. Sebagaimana Al-Hallaj, ya, Al-Hallaj Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu ulama Ahlus Sunnah Jamaah walaupun Asy'ariyah pencerah negeri Andalus, Semarang, kitab tafsir dan sebagainya, fikih. Ya, dia ada di negeri Andalus lah ya. Ibnu Arabi pakai alif lam, ma'rifah dia. Ibnu Arabi
itu dhal mudil, sesat menyesatkan dan dikafir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk Al-Hallaj tadi yang mengatakan Allah ada pada dirinya, Allah berada dalam jubahnya. Allah bersatu dengan makhluk atau makhluk bersatu dengan Allah. Wahdatul wujud. Ini juga ada dari ini. Ada banyak. Kalian lihat kajian tarikat, suluk tarikat sebagainya itu. Ya. Yang mengatakan Allah ada pada diri saya. Siapa yang sujud itu? Sujud itu Allah. Siapa yang berdiri itu Allah. Sujud Allah. Dan akidah Sufiyah mengarah kepada Jabriyah. Jabriyah rahimahullah paling banyak dalam tubuh Sufiyah yang menganggap manusia ini adalah robot. Robot kan? Dikendalikan oleh remote. Itu Jabriyah. Rahimahullah dan paling banyak di dalam mazhab Sufiyin. Lianna atba' Ibnu Arabi, lihat. Karena pengikut Ibnu Arabi At-Ta'i ya maujudun, ada wa mulatu Sufiyah. Mereka adalah merupakan yang sangat ulu di dalam dunia kesufian. Rahimahullah. Ini sampai sini penjelasan.